Depan Najwa Shihab, Anies berani bongkar rahasia kenapa setuju pilih Caimin sebagai cawapres. Kita memang sepakat bahwa Mas Anies lah yang menentukan cawapres. Tapi menurut kami ada yang tidak komitmen. Bukan masalah penetapan siapa menjadi cawapres oleh Mas Anies. Bukan Mas Anies ini menurut kami. Bukan Mas Anies ini menurut kami. Caimin pilihan Anies? Caimin pasti pilihan Anies lah. Bagaimana enggak? Emang Anies bisa didikte-dikte orangnya? Kalau yang dia nggak suka, mana mau dia dijadiin sebagai pendamping? Tidak ada dusta di antara kita. Kita terbuka. Nggak ada hidden agenda, nggak ada main belakang. Kita rapat terus. Ada, sudah diklarifikasi. Nggak ada, Kamis malam. Bukan dulu dong. Baru Kamis Bapak malam. namanya Anies Baswedan bukan? Saya juga bukan AHY. Jadi mereka yang mesti klarifikasi. Yang bisa menuliskan pencalonan itu bukan capres. Yang bisa mencalonkan itu adalah ketua-ketua partai yang bisa mencalonkan. Saya mengajukan opsinya. Ini opsinya. Saya dapat tugas untuk melakukan itu dan saya sudah kerjakan opsi itu. Makanya ketika jadi sampai di situ tuh, saya sudah lakukan tugas saya dan saya sampaikan opsi yang tersedia sekarang tinggal AHY. Yang tersedia sekarang adalah AHY. Saya sampaikan ke Pak Surya Paloh. Dan utusan Demokrat dan utusan Nasdem terjadi perbedaan pandangan yang sangat keras, bahkan sampai gebrak meja di situ. Demokrat menginginkan ditetapkan segera, Nasdem menginginkan ditetapkan nanti sambil menunggu. Menunggu apa? Menunggu siapa tahu ada opsi lain. Tapi kalau ditanya opsinya apa, juga nggak bisa jawab. Tidak bisa dipaksa ya, Pak Anies. Benar kan? Tidak bisa dipaksa. Berarti itu ada tulisan tangan Pak Anies. Pak Anies orang yang cerdas. Sampai beliau menulis, tentu ada pertimbangan gitu loh. Bukan asal. Benar-benar serius dari hati gitu. Jadi ya sudahlah gitu. Kita tahu mungkin itu isi hati Pak Anies. Nggak ngerti saya itu suratnya, nggak ada tanggal. Itu tulisan langsung dari Anies Baswedan. Iya, masa ketemu surat-suratan, ya udah ngomong aja, harus ada trust. Kemudian ada surat-surat tadi saya lihat, saya baru ini lihat surat. Yang menjadi keheranan saya itu pada waktu mendengar surat itu, kok genit-genit amat surat-suratan berdua begitu loh. Apa Pak Anies itu dalam keadaan yang bagaimanapun, dan kami kenapa tidak tahu bahwa ada surat itu diterbitkan? Ada apa? Yang berkoalisi kan kita ini sebetulnya. Nasdem nggak tahu ada surat itu? Nggak tahu. Muncul itu surat. Anda nggak diberitahu oleh capres Anda? Tidak ada itu surat-surat itu. Tiba-tiba muncul aja di media sosial kan seperti itu. Kita rapat terus. Ada, sudah diklarifikasi. Nggak ada, Kamis malam. Bukan dulu dong. Baru Kamis Bapak malam. namanya Anies Baswedan bukan? Saya juga bukan AHY. Jadi mereka yang mesti klarifikasi. Kalau begitu, ya karena kita bilang ada, saya bilang nggak ada. Tapi ya. Salah satu yang kemudian paling menonjol adalah ada surat, Mas. Surat yang beredar yang disebut sebagai tulisan tangan Anies Baswedan yang meminta AHY menjadi pasangan. Saya ingin tunjukkan suratnya dan saya ingin konfirmasi ke Anda. Apakah ini surat yang Anda tulis, Mas Anies? Benar. Itu jadi begini, kan saya bilang tadi weekend itu hari Jumat. Hari Jumat, utusan saya di tim 8 datang dan menyampaikan bahwa Anies ini utusan dari Demokrat mungkin akan ditarik. Kenapa? Karena tugas yang diembankan kepada mereka tidak terlaksana. Jadi kemudian apa yang bisa dilakukan? Mereka meminta bahwa benar Anies menyampaikan pilihan yang ada adalah AHY. Dan itu sudah saya katakan kepada Nasdem sejak Juni, kepada PKS sejak Juni, kepada Demokrat juga. Tapi mereka bilang mereka tidak mungkin mendatangkan saya. Jadi mereka minta ada sesuatu lah yang tertulis, yang bisa ditunjukkan. Jadi dalam situasi begitu udah ambil aja dah. Saya minta ajudan, ambilkan kertas, saya minta ambilkan buku yang ada kertas bergaris, saya tulis sekarang. Bacapres Anies Baswedan akhirnya buka suara mengenai alasannya setuju didampingi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin di Pilpres 2024. Menurut Anies, dirinya sempat dilema ketika Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menjodohkannya dengan Caimin. Namun dengan keyakinan penuh dan rekam jejak yang jelas, Anies pun mengikuti kemauan Surya Paloh. Hal itu diungkap blak-blakan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut di YouTube narasi milik Najwa Shihab Senin 4 September 2023. Dalam acara tersebut, Anies ditanya mengenai seberapa jauh keterlibatannya dalam proses penentuan cawapres Caimin untuk mendampinginya di Pilpres 2024 nanti.
Lantaran sebelumnya disebutkan keputusan itu hanya diambil oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Anies hanya ditugaskan menjalankan keputusan itu selayaknya seorang petugas partai. Anies kemudian menjelaskan, jika Surya Paloh mengajukan nama yang tidak relevan dan ia kemudian melaksanakan perintah tersebut, maka dikatakan Anies itu merupakan petugas partai karena semata-mata hanya menjalankan perintah. Namun jika nama yang diputuskan Surya Paloh sesuai kebutuhan, maka bisa muncul dari mana saja. Seperti yang dikatakan Anies yang menyatakan perlu mengundang PKB karena merasa pihaknya lemah di Jawa Timur dan Jawa Tengah, sehingga membutuhkan partai yang mempunyai basis kuat di sana. Apabila Pak Surya Paloh mengajukan nama yang tidak relevan dengan usaha pemenangan dan saya harus melaksanakannya, maka saya petugas partai, semata-mata menjalankannya, katanya dikutip dari YouTube Mata Najwa. Tapi kalau yang dibawa namanya itu adalah yang sesuai dengan kebutuhan kita, seperti yang saya sampaikan tadi, kita perlu mengundang PKB. Kenapa? Karena kita lemah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kita butuh partai yang basis kuat di sana, imbuhnya. Jadi ketika ada nama ini adalah nama yang sesuai kebutuhan. Kalau sesuai dengan kebutuhan kita, bisa muncul nama itu dari mana saja, tambahnya lagi. Menurut Anies, Surya Paloh dihadapkan dengan dua pilihan. Pertama, berunding dulu dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan Demokrat terlebih dahulu. Kemudian baru membangun kesepakatan dengan PKB, yang mana resikonya bisa memungkinkan PKB diajak kerjasama dengan partai politik lainnya lebih dulu. Kedua, membangun kesepakatan bersama dengan PKB terlebih dahulu, baru nanti menjelaskan kepada PKS dan Demokrat, di mana risikonya adalah mereka merasa dilewati atau tidak diajak berdiskusi terlebih dahulu. Pada waktu itu, Pak Surya Paloh itu berada dalam situasi, saya berunding dulu dengan PKS dan Demokrat, baru nanti bangun kesepakatan dengan PKB. Risikonya mungkin PKB sudah diajak dengan yang lain dulu, atau bangun kesepakatan sekarang, lalu menjelaskan kepada PKS dan Demokrat. Risikonya mereka merasa dilewati dan tidak diajak bicara, jelas Anies. Menurut Anies, Surya Paloh pun akhirnya memilih opsi pertama yang lebih memilih untuk bersepakat terlebih dahulu dengan PKB. Kemudian Pak Surya Paloh memilih opsi yang pertama, ambil kesepakatan dulu, terus kemudian jelaskan. Memang ada risiko perasaan seperti dilewatkan, ditinggalkan, katanya. Jadi menurut Anies, jika yang ditawarkan tersebut bukan solusi dan kemudian dirinya melaksanakannya, maka itu adalah petugas partai. Namun jika ada solusi, maka itu merupakan sesuatu yang masuk akal untuk dibicarakan. Jadi kalau yang ditawarkan itu bukan solusi dan saya kemudian melaksanakannya, itu namanya petugas. Tidak ada relevansinya untuk kemudian menyetujui, tutur Anies. Tapi kalau itu adalah solusi, maka ini sesuatu yang masuk akal untuk dibicarakan, sambungnya lagi. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengungkap alasan menjatuhkan pilihan pada Caimin sebagai cawapres pendamping Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Paloh menyebut Caimin sosok yang tepat melengkapi Anies. Hal tersebut disampaikan Surya Paloh menjelang deklarasi Anies Caimin di Hotel Majapahit, Surabaya pada Sabtu 2 September 2023. Paloh awalnya berbicara mengenai demokrasi yang memberikan kesempatan memilih calon pemimpin yang tepat. Demokrasi memberikan kesempatan, pilihan kepada seluruh warga negara, berikan hak politik, memilih calon pemimpin yang tepat sesuai dengan hati nuraninya untuk kepentingan bangun bangsa, kata Surya Paloh. Sebagai Ketua Umum Partai Nasdem yang mengusung baca pres Anies, Surya Paloh menginginkan hasil optimal dalam proses pencalonan yang mengantarkan Anies Baswedan menjadi pemenang Pilpres 2024. Karena itulah sosok cawapres tepat diperlukan. Disinilah saudara harus bisa pahami dengan berbagai referensi perjalanan dan pengalaman yang saya alami dalam institusi berpolitik. Saya melihat, saya mengendus, saya memikirkan.
mengkajinya apa yang paling tepat dalam situasi tantangan saat ini. Dan ke depan seorang wapres yang saya anggap mempunyai sesuatu kelebihan saling mengkomplit, mengisi satu sama lain dengan capres yang sudah dimiliki oleh koalisi perubahan, yaitu Bung Anies Baswedan, ujarnya. Berdasarkan pengalaman Surya Paloh berkecimpung di dunia perpolitikan tanah air, ia memilih Caimin sebagai sosok paling tepat menjadi mempelai Anies. Surya Paloh pun menyatakan suratan takdir Tuhan yang mengantarkan partainya memenangkan Anies dan Caimin. Akhirnya sebuah suratan takdir dari satu episode perjalanan yang dilalui dari berbagai tantangan dan rintangan yang dilalui. Dan bukan berarti tantangan itu berhenti saat ini, bersiap untuk tantangan yang lebih baru lagi ke depan. Itulah yang menempatkan pilihan hati Partai Nasdem di Bung Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB. Ucap Surya Paloh yang disambut riuh tepuk tangan.